Inilah parfum GWE Karakter. Parfum GWE Karakter yang diproduksi PT Parfum GWE Internasional yang telah mendapatkan rekor MURI, Museum Rekor Dunia Indonesia, sebagai perusahaan parfum pertama yang melayani pemesanan berdasarkan karakter kepribadian pelanggan. Parfum GWE Karakter. Parfum GWE Karakter. Parfum yang diracik berdasarkan biodata seperti nama, tanggal lahir, golongan darah, dan jenis kelamin. Satu aroma wangi untuk satu orang. Eksklusif. Parfum GWE Karakter tersedia 4 varian: Silver, Gold, Platinum, dan Diamond dengan harga mulai 200 ribuan. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi distributor resmi parfum GWE Karakter Harmony Network di Jalan Budi nomor 42 Bandung, atau hubungi WhatsApp di 0877 8091 6969 0877 80916969. Salam wangi dari parfum GWE Karakter. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur, akreditasi institusi B, menerima mahasiswa baru tahun akademi 2020-2021. Program studi D3 Keperawatan akreditasi B, program D3 Kebidanan akreditasi B, program studi S1 Keperawatan akreditasi B, dan program studi Professionals akreditasi B. Memiliki program transfer kredit dengan Centro Escolar University Filipina, pelatihan berstandar internasional untuk program Professionals, kelas internasional Jepang bagi prodi D3 Keperawatan, khusus bagi lulusan SMK Kesehatan jurusan Keperawatan, 2 tahun di Indonesia dan 1 tahun internship di Jepang dengan uang saku 8-13 juta rupiah. Penyaluran alumni dalam dan luar negeri, diantaranya Jepang, Arab Saudi, Qatar, Dubai, dan Turki. Memiliki program Student Exchange dan Faculty Exchange di Filipina dan Thailand. Pendaftaran hubungi Stikes Budi Luhur Cimahi, Jalan Kerkhoff nomor 243 Lewi Gajah, Cimahi. Telepon 022 667 4696. Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat dengan layanan one day service untuk pendaftaran tes tulis dan tes kesehatan. Informasi lebih lanjut hubungi Ria 081 223 634 281, Ahmad 08954 108 23179, Satrio 0878 234 587112. Pendaftaran online www.stikesbudiluhurcimahi.ac.id. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir lagi bersama kami di Oke Bingit, obrolan kekinian bisnis langit. Bersama kami, Awi, ada Kang Are, dan saya Wiwi. Oke baik, sahabat Harmoni, jangan lupa ya selalu akses di tvharmony.com, pilihan keluarga Jawa Barat. Ya. Dan kali ini sudah ada hadir bintang tamu kita, Master of Ceremony, ada Kang Ferdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang selalu mengiringi kita ada Bunda Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah kali ini kan berhubungan dengan MC ya, berarti temanya pun adalah Master of Ceremony, antara hobi dan profesi. Itu bisa ya dipadukan ya? Ya, itu yang mau kita bahas deh. Iya. Dan ini sebenarnya jadi kita teringat ya waktu kita pelatihan public speaking. Nah itu betul. Kita ada camp, public speaking camp. Jadi ketika kemarin bintang tamunya MC, jadi teringat kembali nih. Iya, jadi terngiang-ngiang gitu ya. Kembali waktu pelatihan gitu. Iya, tapi pagi ini kan memang seperti ini ya Kang ya, terlihat ada mendung-mendung gimana gitu ya. Namun jangan sampai mematahkan semangat kita di pagi ini. Untuk menyegarkan suasana, kita akan diiringi dulu lagu nih. Mau lagu apa nih sama Bunda Tanti ya? Lagu apa nih? Muhasabah Cinta. Lagu hits banget ini ya. Betul. Dari Mustegan. Ya, jadi ini penyemangat bagi yang sakit, misalkan mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan. Amin. Dan juga untuk yang beraktivitas ya, semoga selalu bersemangat. Iya. Wah
Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini. Berat ujian darimu, ku pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru ku sadar indah nikmat sehat itu. Tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di kidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta, air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilap dan salah selama ini, ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Masih bagus ya, padahal sempat di lockdown 3 bulan. Iya, lockdown ya. Kita udah 3 bulan nih. Udah 3 bulan lockdown. Baru ketemu nih. Saya juga baru ketemu. Ketemu sama lagi Kang ya. Are, sama Bunda Tati juga. Iya, gitu. Apalagi sama Kang Ferdian ya. Masya Yang Allah, tinggal ya. tamu. Iya. Baik nih, kita akan kembali lagi ke Oke Bingit ya. Kita ngobrol-ngobrol juga sama Kang Ferdian ya. Mudah-mudahan ini kayaknya pengalamannya begitu banyak. Kita bisa ini ya sharing-sharing Serap ya. ilmunya nih. Nah itu nih. Ya, tapi ini dulu Kang Are, saya ingin bertanya dulu nih ya Kang Are ya. Jadi Ya. sebenarnya apa sih yang dimaksud Master of Ceremony atau MC ini nih? Baik Teh Wi, terima kasih nih Kang Ferdian sudah hadir ya. Senang sekali. Kita coba bahas ulas kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimaksud dengan Master of Ceremony itu biasanya disebut sebagai pembawa acara. Atau juga kalau melihat bahasa yang lebih jadulnya lagi itu ada namanya pranatacara. Pernah dengar ya pranatacara ya? Panata acara ya. Pranata. Pranata. Pranata, tapi ini jarang dipakai. Ya kalau kita kan kayak seperti misalkan pengertian orang yang bantu-bantu di rumah itu pramuisma. Nah, kayak gitu. Ada pramuniaga kan kalau yang pelayan di toko, pramugari yang di pesawat udara. Nah kalau yang disebut pembawa acara itu sebenarnya ada bahasa jadulnya gitu ya, itu adalah pranatacara. Seperti itu. Tapi jarang dipakai. Seringnya kita menggunakan sebagai pembawa acara atau MC kita gunakannya. Di KBBI itu dikatakan bahwa seorang MC bisa juga disebut host kalau dalam broadcast ya. Adalah orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara gitu dalam panggung pertunjukan. Bisa hiburan, Kuncinya ya, gitu, kunci berarti ya. pernikahan, acara keluarga dan sebagainya. Jadi yang menata, membawa acara, memimpin acara itulah yang disebut pranata acara atau Master of Ceremony gitu. Nah, berdasarkan KBBI seperti itu Teh Wi. Singkatnya ya. Kalau panjangnya bisa panjang. Panjang banget ya. Nggak cukup 1 jam. Oh iya. Nah, berarti kan tadi ya ternyata MC ada kata-kata yang lain juga ya, ada yang Pranatacara. pranatacara ya. Itu memang tapi orang-orang mungkin akan lebih familiar dengan Pembawa acara. Iya, pembawa Atau acara. host, ya host. Betul, betul. Mungkin sebenarnya ditambah sama presenter kali sekarang. Presenter, Oh, iya. ya masuk kategori juga betul. Betul. Seperti itu. Iya. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya untuk prospek ya, prospek dari profesi MC masa kini dan juga memang untuk masa yang akan datang ini Iya. prospek sebenarnya gimana nih? Apakah memang wah, Sebelum banget. adanya wabah, ya terus terang ini sebetulnya sangat bagus
kalau misalkan dari profesi ya. Karena pada dasar waktu itu kan ada pernikahan, ada acara-acara. Tapi semenjak ada wabah ini kan otomatis memang akhirnya semua sih terdampak ya. Nah, kalau melihat prospek masa depan sebetulnya memang ini sangat bagus sekali. Jadi ada orang yang memang mengkhususkan diri, Tehwi, berprofesi sebagai MC. Ada itu menjadikan sebagai profesi. Misalkan orang ini tergabung dalam wedding organizer biasanya. Atau dalam suatu kelompok apapun yang memang tugasnya adalah menjadi seorang pembawa acara seperti itu gitu ya. Nah, berbicara masalah profesi memang berkaitan dengan bisnis akhirnya. Apakah ini bisa dijadikan bisnis? Ya bisa. Karena kita kan memang tema acara adalah bisnis langit ya. Berhubungan juga, nanti akan dibahas lebih jauhnya. Tapi intinya adalah bahwa seseorang yang menerjunkan diri ke profesi ini adalah mereka yang memang akan langsung berhadapan dengan orang banyak, akan banyak kenalannya, akan banyak relasinya, biasanya seperti itu. Dan kemudian memang ada hal-hal yang lain, bahwa seorang pembawa acara itu memiliki kemampuan berkomunikasi yang bagus dan juga sekaligus mental yang bagus. Tanpa itu rasanya biasanya gugup, gemper ya. ada rekdek. Siana pas nyarios langsung pingsan gitu. Bisa jadi gitu, keringat dingin dan sebagainya. Tapi semakin memang sering tampil di forum umum seperti di acara-acara seperti gini, maka dia akan memiliki kepedean gitu, sehingga tidak lagi gemper tadi. Berarti seperti itu. Lebih ke jam terbang maksudnya begitu Ya akhirnya semua juga kan jam terbang. Betul. Ya. Berbicara. Baik nih Kang. Tapi kan kadang-kadang orang ada yang menjadikan untuk MC ini sebagai hobi. Iya. Kenapa sih ya? Nah ini juga ada ternyata kalau kita lihat dia senang berbicara. Sebenarnya ini berbagai latar belakang ya, tetapi karena memang orang ini mungkin ditakdirkan dari awalnya di lingkungan keluarga yang memang senang untuk berdiskusi, senang untuk terbuka keluarganya, itu sebenarnya akan muncul orang-orang yang memang senang untuk berbicara itu. Iya. Makanya dia akan menjadikan ini sebagai hobi malah. Memang ada agak aneh ya, kalau hobi kan biasanya mancing, pelihara ikan, pelihara ternak gitu ya. Pelihara kucing di rumah itu hobi, atau melihara tanaman. Ini kok menjadi MC sebagai hobi. Itu jangan salah, ada beberapa orang suka gitu dengan profesi itu. Tapi bedanya nanti ada yang disebut profesi, ada yang hobi memang. Nah itu akan nanti dibahas lagi Tewi. Ya, baik. Jadi ini nih Kang, bagaimana juga memang ada yang menjadikan selain hobi ya, itu menjadikan MC ini sebagai pekerjaan juga nih Kang ya. Tapi sampingan. Ya, tapi Ya. freelance sampingan. Tuh, kalau tadi kan sudah Ya, dibahas, betul. kalau itu profesi benar-benar gitu digeluti. Nah kalau sampingan, memang ini terusan dari yang tadi, bahwa seseorang yang menjadikan hobi bisa jadi, tapi dia punya pekerjaan lain. Misalkan menjadi seorang guru, dia menjadi seorang penceramah bisa jadi, menjadi itu guru. Itu biasanya berhubungan Ya. karena dia memang sering mengajar, sering menyampaikan ilmu, sering tampil di depan murid-muridnya, maka dia akan sendiri nanti akan bisa menjadi seorang MC. Iya, capetan ya. Ya kan, capetan, apalagi kalau yang diajarnya itu anak-anak TK PAUD. Nah itu kecerewetannya itu akan dimanfaatkan menjadi hal yang positif. Jadi cetar. Tapi tentu saja nanti kita gali ilmunya dari Kang Ferdian nih. Iya, pasti dong. Kita juga harus menyesuaikan audiens. Betul. Misalkan acaranya itu acara bapak-bapak ibu-ibu, kita tampilnya centil misalkan. Gaya-gaya ke anak-anak yang nggak nyambung. Misalkan audiensnya adalah remaja, ya kita sesuaikan juga dengan keceriaan remaja. Kalau ke anak-anak juga lain lagi kan. Itu bagaimana ke kanak-kanakan, malah seperti halnya guru-guru TK, coba perhatikan. Guru PAUD kan kayak anak-anak. Perhatikan. Betul. Nah, kita tentu menyesuaikan, itu akan dilihat audiensnya yang mana gitu ya. Baik, ini kan kita akan menyapa terlebih dahulu ya. Ini ada Teh Ike yang sudah bergabung dan juga Pak Dede Tisna. Nah, ini guru saya. Alhamdulillah. Guru saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah nonton. Ya, baik. Ini nih, kita lanjutkan lagi. Bagaimana sih Kang untuk
profesi MC ini ya dari sudut pandang bisnis langit ini. Nah, kalau memandang profesi MC berhubungan dengan bisnis langit itu kan berhubungan dengan bagaimana meraih sesuatu yang sifatnya bukan hanya duniawi. Kita kalau misalkan ingin sesuatu yang sifatnya duniawi kan hanya sebatas kita dapat amplop gitu ya, tanda ucapan terima kasih. Tapi bagi seorang MC, nah ini juga sebetulnya bisa untuk kita menjadi juru hal kebaikan gitu. Misalkan dalam suatu pernikahan tuh, dalam suatu gedung, si MC bagaimana peran untuk memberikan hal-hal yang sifatnya kebaikan? Ya ini berkaitan dengan agama kita tentu ya, dengan agama Islam. Misalkan begini, kan yang namanya mubazir, membajir itu nggak boleh ya, memubajirkan sesuatu apapun itu kan temannya setan di agama gitu. Maka MC tidak perlu menjadi seorang pendakwah dengan dalil ya, tidak perlu. Tapi dengan gayanya sendiri, misalkan begini, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada para tamu undangan untuk mengambil makanan atau minuman secukupnya, tapi nanti kalau ingin nambah kembali silahkan. Oh iya. Rasa-rasanya kayak gitu kan jarang ya. Iya jarang. MC. Jarang Karena kita merasa aduh takut menyinggung. Ya sebenarnya tergantung ucapannya kita. Jadi tadi dimulai ya? harus karena memang kalau sekarang lihat Tehwi ya dan Kang Ferdian, rata-rata di tempat-tempat hajat kalau makanan itu mubazir. Iya, Numpuk. Wah, brok gitu ya. Tapi kemudian kan tidak dimakan karena kekenyangan. Iya. Nah, ingatkan oleh MC karena di sana yang paling didengar dan memang yang bersuara ya MC. Ya kan? Tidak ya. Yang lain mah enggak. Yang lain udah coba. Nah, ini kadang-kadang kita suka tidak mau menyampaikan karena tadi merasa aduh agak berat nih, takut menyinggung. Tapi betul. diolah aja kata-katanya. Kan misalkan tadi ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon maaf apabila mengambil makanan minuman, silakan pada dasarnya, tetapi secukupnya dulu. Nanti kalau ingin menambah silakan, dipersilakan mau menambah berapa kali juga misalkan. Pakai juga bahasa misalkan sambil bercanda, mau berapa kali juga silakan gitu. Jadi tidak menyinggung kan. Itu yang pertama. Pernah seperti itu. Kalau saya lebih mengingatkan untuk doa makan dulu. Karena anak suka lupa. Bener, itu Karena juga sebelum, bagus. Setelah bersalaman kita mengingat makanan, Jangan lupa untuk doa berdoa. makan. Nah, Karena itu anak- juga anak salah suka satu. lupa. Terus mengingatkan untuk duduk. Nah, Bener. wedding sekarang tuh rata-rata tempat duduknya terbatas 20 orang, yang undangan 1.000, masya Allah. Standing party. Punya kenapa paku-paku datangnya? Nah, tapi betul. Tadi saya mau menyampaikan juga tentang bagaimana duduk. Jadi memang kalau di hadisnya kan jelas itu la taqulu wa la tasrobu qaiman. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Tapi di acara itu jangan juga disampaikan dalilnya terlalu imam ustaz cenah. Lain MC ya macam. Terlalu ekstrim. Artinya Siap, Ustaz. Kamal yang tadi mohon maaf kepada tamu undangan yang terhormat, untuk kita makan atau minum sambil duduk. Tapi sebetulnya itu juga harus koordinasi dengan Keluarga. WO-nya dan keluarganya. Artinya tersedia tidak kursinya. Nah itu betul. Kita menyampaikan itu tapi kursinya nggak seetik. Standing party. Artinya kebanyakan standing party. Iya, nah itu. Memang, nah MC kan kalau yang bagian dari wedding organizer itu bisa nanti menyampaikan saran itu. Ketika technical meeting harusnya memang disampaikan. Sampaikan, kursi harus tersedia Betul, karena banyak. undangan 1.000, kursi 100. Iya. Iya itu. Itu kebanyakan ya. Betul. Jadi haruslah. Makanya saya ponakan saya semuanya itu nggak pakai wedding organizer, pakai saya diborong. Wah. Dan SOP saya selalu Bisa gitu. sharing-sharing nih, Kursi itu harus selalu minimalnya separuh, setengahnya ya, 50%. setengahnya 50% dari undangan. Itu harus tersedia. Kemudian juga kita pastikan memang kalau memang pengaturannya ya bisa kita atur, misalkan undangannya dibagi 2 termin, 2 session. Itu bisa diatur sebenarnya. Ini bagian dari strategi sebenarnya. Tapi intinya MC sekali lagi kedudukannya bisa menjadi satu media untuk kebaikan gitu. Karena jangan cuma hanya profesi yang kita bayang adalah amplop sebarahannya gitu. Tapi juga menjadi tempat-tempat untuk menuai kebaikan, karena kebaikan ini nanti akan dapat pahala ya bagi dirinya dan juga bagi yang lain.
disebarkan nanti. Oh ya MC ini mah lain dari yang lainnya, tidak akan negatif saya rasa dengan yang tadi ya. Malah mungkin bakal jadi dituruti dan coba jadi pahala yang banyak. Iya. Kalau kita kebaikan dituruti oleh yang lain, kan kayak multi level marketing akhirnya, multi level pahala ini mah sebar di mana-mana seperti itu. Iya. Nah itu berhubungan dengan bisnis langit, ya itu aja sebenarnya, terutama kepada Kang Ferdian nih yang nanti MC kemana-mana, ajak-ajak kita ya. Iya katanya mau ya nggak mau sama Ibu. Nggak maksudnya mohon yang tadi itu disebarkan gitu ya, karena ini berhubungan dengan bisnis langit ya. Iya, baik, ini sudah ada yang bergabung lagi, ada Kang Esar, ya ini juga kakak kelas, satu nun Kang Esar sudah bergabung. Ya, baik nih Kang, kita ngobrol-ngobrol sama langsung Kang Ferdian. Ini awalnya memang dari hobi atau gimana, apa? Kepaksa atau kepaksa? Betul. Beberapa. Awalnya Jadi nih. sebenarnya saya menambahkan dulu ya. MC itu ada beberapa segmentasi ya. Ada MC formal, Betul. ada non formal, ada MC majelis taklim, MC wedding, itu sama beda-beda. Semuanya punya personal branding masing-masing. Ketika cara bawa MC di pernikahan seperti apa, di majelis taklim seperti apa, di formal, semi formal atau event. Betul. Yang semuanya memang beda-beda. Dan pembawaannya beda-beda, dan mungkin yang sekarang lagi rame adalah MC wedding. Karena apa? Karena MC wedding itu baku sebetulnya ya. Betul. Dari awal sampai akhir itu begitu. Standar banget gitu. Sebenarnya lebih gampang. Beda sama MC event. Kalau event kan harus bikin games segala macam, improvisasinya harus tinggi gitu. Kalau MC wedding kan dari awal sampai akhir tuh baku sebetulnya, dari mulai penyebutan pengantin laki-laki, pemotongan bunga, kemudian ada sambutan dan sebagainya sampai ke resepsi gitu ya. Berbicara mengenai masalah awal mulai MC, memang sebetulnya memang dulu saya kecelakaan gitu ya. Aduh, kecelakaan. Waduh. Kecelakaan jadi hobi gitu. Jadi ketika zaman SMP, SD, SMP itu saya termasuk orang yang pemalu. Sangat-sangat pemalu gitu. Untuk maju ke depan kelas aja agak nggak derek deh, gempor gitu. Saya bilang, malu dipanggil ke depan, nggak berani gitu. Ketika usia SMA gitu ya, masih puber kali ya, saya mulai gabung dengan organisasi namanya OSIS sama di Paskibra. Dari situ mulai kebentuk mental, kebentuk berbicara depan umum, orasi. Pas kebetulan pada saat itu saya dipilih menjadi calon ketua OSIS, dan mau nggak mau saya harus bisa pandai berorasi. Akhirnya saya mau belajar dan saya baca referensi gitu ya, baca buku. Terus saya suka sama MC namanya Kang Ferdi Hasan, itu terkenal banget ya, bawaannya enak banget gitu ya. Saya belajar dari lihat baca buku. Akhirnya dari situ setiap ada di pensi di sekolahan mau nggak mau saya MC karena nggak ada lagi orang, ya kepaksa. Akhirnya jadi keterusan. Ya akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah gitu. Itu tadi bahwasanya MC itu kan menjadi sebuah suksesnya acara ada di MC ya. Betul. Kalau MC-nya kurang bagus atau kurang deket, acara pun menjadi luntur gitu ya. Tapi kadang-kadang MC juga ada yang bisa menghargai atau tidak kadang-kadang ya. Dan misalkan contoh ketika memang MC itu kan paling pionir ya. Tapi kadang-kadang ketika di wedding diculkan gitu ke keluarga, nggak ngetawain makan atau apa, karena pasti belum merasakan lah pasti ya kan, benar nggak sih? Padahal kita tehnya udah datang dari subuh gitu ya, dan pasti teman-teman MC di rumah juga mengalami hal yang sama seperti saya, pasti mengalami datang subuh kesat celinguk dan keluarga nggak ada apa. Kalau ada WO mending WO suka bantu, kamu sarapan, tapi kalau ada WO keluarga masing-masing gitu segala macam, itu kumaha gitu ya, sibuk ya. Aduh, kita udah dandan udah apa dari subuh gitu ya, tapi maksudnya nggak dihargai, itu lebih kepada karena sibuk masing-masing ya. Tapi karena makanya sekarang beberapa komunitas MC muncul. Saya tergabung di MCJJ Jabar, jadi MCJJ Jabar ada di MCPI, Master Ceremony Profesional Indonesia di Jakarta juga ada. Mereka bikin perkumpulan bagaimana si MC ini bisa menjadi yang lebih baik. Jadi MC bisa menjadikan profesi yang lebih baik gitu kan. Kadang-kadang kan kita juga si MC ini kadang dipandang misalkan gini, ketika udah di tag tiba-tiba dibatalkan. Betul. Itu kan kadang-kadang jadinya kita kan udah nggak nge-tag yang lain gitu. Jadi dasar hukum untuk MC itu belum ada gitu sebetulnya mah. Bisa gugat gitu ya. Bisa gugat gitu. Kan kalau artis mah kadang-kadang suka DP dulu gitu kan. Kan kalau MC kadang-kadang anak MC nikahan biasa aja gitu ya. Sayang banget cuma gitu. Omongan aja. Betul. Jadi hanya via omongan, via teman dan sebagainya. Jadi memang kalau ngomong dulu MC itu luas gitu teh Kang. Karena itu tadi kadang-kadang kita merasa kalau misalkan sudah
kita ini sudah sakar kebak gitu ya kalau mencap Sunda namanya, sudah heboh banget gitu, tapi prestis dari keluarganya agak kurang gitu ya. Betul. Padahal kalau nggak ada MC tuh kalau seni lah ya nggak jalan acara, apalagi wedding gitu ya. Tapi jadi teringat kalau tadi mah kan TRPD mah ada yang meng-cancel dari pihak yang pengantin. Kalau ini mah kita yang cancel sebenarnya mah saya salah tanggal waktu itu. Ini tuh area Besar lihat Tewi kan, ada mau nikah ya, nikahan, minta di MC-in sama saya gitu. Nah, saya kira minggu depannya gitu ya, waktu itu lupa nggak dicatat. Tenang aja. Akhirnya saya pergi ke Tasik kan, di perjalanan udah nyampe daerah Garut, Malangbong, ditelepon sama Tewi. Are udah di lokasi belum? Lokasi apa saya bilang? Kang ini udah nunggu udah siap. Alah, astagfirullah, saya udah mau ke Tasik saya bilang. Akhirnya Tewi kan, Tewi kan saya bilang harus siap sedia apapun. MC dadakan jadi. Kan MC sama petugas seni gitu ya. Kita kan paling subuh datang ya sama pengantin. Iya. Make up pengantin lebih subuh lagi kan. Betul. Kita MC juga prepare lebih subuh lagi bareng dengan keluarga gitu. Iya, Jadi karena harus mencatat betul, data-data kan. Harus mengkoordinasikan yang sambutan, yang segala macam agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Apalagi di tengah pandemi nih, sekarang kan pandemi di MC wedding itu tadi kan lagi nurun ya. Sekarang mulai lagi tapi hanya akad aja. Tapi kita menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan dan sebagainya. Tapi memang agak bandel juga sih ngeliat beberapa masyarakat sekarang ya tetap kita informasikan ada social distancing sebenarnya, tapi alhamdulillah kudu gitu ya, dipoto tetap barengan gitu. Masya Allah ini gimana kadang-kadang gitu susah. Gitu. Tapi tidak apa-apa ternyata ya. Iya, tapi memang ya cuek-cuek aja kan. Baik, kita satu lagi nih ada Tehwan Ninggar Tika. Ini teman kerja saya dulu ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga ini ada Teh Sumiati, ini kakak kelas Teteh. Terima kasih ya sudah bergabung. Rombongan ini mah ya. Rombongan. Teman-teman, guru-guru gitu. Iya. Nanti juga untuk sahabat Harmoni dan keluarga Harmoni yang ingin nge-booking Kang Perni juga bisa ya, Kang ya. Booking apa ini? Booking apa ya? Jadi jawab panggilan dulu nih. Maksudnya kan booking MC ya. Ini juga ada MC handal dua sebelah saya kan juga bisa ya. Kita mah bakat kita mah. Bakat tingkubutu. Bakat tingkubutu. Kadang ada yang bilang katanya hobi yang dibayar akhirnya. Iya betul. Gitu kan? Yang misalnya hobi sama profesional, akhirnya kita mah hobi yang dibayar. Tapi ada beberapa teman-teman MC yang memang dia fokus mencari maisahnya di MC. Oh, iya. Benar. Jadi memang ada yang sampingan betul. Kalau saya sampingan karena Senin sampai Jumat saya kerja, Sabtu Minggu baru saya yang MC gitu. Tapi ada beberapa teman-teman saya, semoga dimudahkan rezekinya ya untuk teman-teman semuanya. Apalagi tengah masa pandemi seperti ini, 3 bulan tidak ada event, sangat sekali, dan mungkin juga dukungan pemerintah untuk seni agak belum terpikir ke sana mungkin belum sampai ke sana, jadi mengakibatkan beberapa teman-teman ya sama-sama merasakan lah ya akibat dampak pandemi ini sehingga 3 bulan dirumahkan. Pengalaman kemarin ketika MC tiga kali ya. Jadi ada penyanyi. Si penyanyi gue lupa lirik karena 3 bulan tidak nyanyi. Ini saya lupa liriknya, jadi salah gitu sama musiknya. Diulang lagi. Nah memang mungkin ya masanya seperti ini ya. Saya juga kan pas awal MC, kagok begini ya. Kadang terus ketika ini pengalaman kemarin ya, kan salaman tuh harusnya dari kiri ke kanan ya biasanya ya. Ini mah dari ke kiri karena si buffetnya dari kiri. Sebenarnya ini kok di kiri sih si buffetnya, jadi salamnya dari kanan ke kiri dibalik gitu. Karena memang lupa, saya juga 3 bulan jadi semuanya lupa gara-gara 3 bulan. Biasanya si buffet di kanan, kita salamnya dari kiri ke kanan. Kalau kemarin setelah itu udah masih penyanyinya lupa, lirik-liriknya, si buffetnya juga salah dari kiri, jadi dibalikkan di kanan ke kiri gitu. Aduh masya Allah, tapi memang itu pengalaman seru ya. Tapi kita sebagai MC kan harus bisa tetap memberikan semangat, memberikan motivasi kepada seluruh keluarga besar ya, agar aja tetap berjalan gitu. Karena memang hal-hal yang seperti ini biasanya kalau yang sini wedding mah sebetulnya kalau nggak laki-laki yang telat, KUA yang telat. Betul. Jadi intinya di situ kan, kalau ngasih wedding kalau nggak KUA yang telat, laki-laki yang telat. Kadang-kadang si KUA-nya udah datang, laki-lakinya can datang keluargana. Biasanya nungguan warna heula hiji, can di sarung, can di anting hiji. Wah, tinggalkan we can di kolor. Makanya kalau dari karena kan berat ya. Dari teknik meeting kita udah sampaikan bla 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 ibu untuk laki-laki, keluarga besar laki-laki jika mau pergi ke tempat venue nanti itu
usahakan ya. keluarga inti dulu aja yang utama pergi. Dia prepare ya dari Misalnya awal. kalau uangnya sanggonya belum jadi, sanggonya tinggalkan gitu daripada telat gitu. Kadang-kadang kan dari WO juga ini juga berat juga menginformasikan reminder jangan lupa mas kawin sok paroho kadang-kadang tinggalkan gitu ya. Terus dari MC juga cuma ngetin Jangan lupa calon pengantin. Tinggal di situ tukar ya. Jadi kalau ngomongin masalah MC mah pasti pengalaman berdua juga seru banget ya. Ada yang memang menyedihkan gitu, menyedihkan itu dalam artian tuh pernah satu kali gitu ya konflik keluarga, kan ada saya pernah MC satu keluarganya udah bercerai dan si dua-duanya tuh nggak mau di pelaminan lagi, karena dua-duanya udah menikah masing-masing. Nu hiji teh kengen ku istri nu baru, nu hiji teh kengen ku ini yang baru. Jadi saya cemburu. Kok abi bercarekan orang tua ibu, saya bilang ini tuh pernikahan anak ibu, jangan ibu waktu dulu bikinnya enak-enak aja sih. Saya udah nikah gini, masa udah ditinggalkan bu? Nah itu ya. Dicarekan ke keluarga lu. MC itu harus bisa menjadi mediasi juga. Karena kan coba kekeh dulu ya Alim, saya nggak boleh sama istri saya nggak boleh sama suami saya. Itu anak saya, cari ibu. Nanti antar pada saya kucing tangan di pelaminan. Itu mah di depannya. Kaki cari 3 tong. Udah sampai jam 12, udah selesai. Akhirnya mah diganti sama uangnya. Tong kikiting ada karunya ke budaknya. Atau nanti pernikahan anak-anak tuh yang setahun sekali, seumur hidup sekali. Biar macam bahagia. Ibu teh saya menyarekan ke ibu teh dulunya aja bikin enak-enak kali ibu saya bilang cinta. Sekarang dibiarkan. Warna ikut nyalek kali warna. Kadang memang gitu, kita juga MC nih sama WO kalau MC wedding ya. Karena kan sekarang kan lagi beberapa anak milenial sekarang kan nggak mau saweran, nggak mau huap lingkup, nggak mau bantuan malu cina gitu kan ya. Kadang berantem antara ibu sama anaknya. Kita kan jadinya jadi mediasi juga. Akhirnya si ibunya orang tuanya curhat kan, pas tahu tuh ke pengantinnya ada kan saweran suka budakna embung daeraheun cenah ada teu musim aya musim kituan gitunya. Saya bilang akhirnya sama pengantin, ini memang adat Sunda, bukan dianggap agama, tapi kita harus menghormati yang namanya budaya Sunda kita. Gak apa-apa lah cuma buat foto doang, buat dokumentasi. Jangan sampai menikahan itu nggak barokah, nggak dapat izin dari orang tua. Orang tua kan pengennya begini, ngikutin aja saya bilang tuh, daripada nantinya nggak berkah. Akhirnya itu kan mau. Tapi nggak apa-apa dipoto aja dulu gitu, foto doang tapi ngomong rame-rame, nggak usah pakai yang beras-berasan kayak gitu-gitu, nggak benar. Memang ya memang lebar sih mun berasmanya sebenarnya sedikit aja hanya buat syarat aja lagi betul gitu. Mendingan permen. Iya, tapi sekarang udah jarang. Kecuali berasnya sekiloan, sekilo dibungkus. Gitu. Jarang grup. Disanggap tuh. Sekarang mah ini kebanyakan sih permen sama voucher biasanya. Voucher ya sama hadiah harusnya gitu. Ya, untuk seluruh keluarga besar yang ingin menikah, tentunya memang beberapa adat Islam juga tetap dilaksanakan ya. Dalam artian itu standar utamanya. Standar utama dilaksanakan. Dalam artian tuh kadang-kadang nih yang lagi sempat ramai kan mengenai masalah pre-wed ya kadang-kadang ya. Pre-wed juga jadi jadi perdebatan ya antara keagamaan sama WO dan sebagainya gitu. Itu mah disikapi dengan berarti diri masing-masing aja sih sebenarnya Maya. Ketika pre-wednya mungkin nggak tahu deket-deketan lah gitu ya. Agar memang kedepannya barokah ya. Karena pernikahan tuh untuk menjaga kebarokahan ya. Dan kita juga sebagai MC adalah membuktikan bahwa kita tuh sebagai pembantu keluarga. Kita kan mencari keberkahan. Kadang-kadang kan gini, mungkin pernah merasakan seberapa budgetnya sekian ditawar deui gitu ya. Menurut tegang ditawar di rumah jauh ditawar deui. Ya Allah, saya nanti juga tukang dagang ditawar menawar harga. Padahal nggak ada MC itu nggak akan jalan acara gitu ya. Ini masih ada orang yang nggak paham gitu bahwa profesi MC itu masih dipandang sebelah mata nih beberapa orang. Tapi kalau yang udah paham kadang-kadang dia ngasih tips pulangnya, ngasih ongkos segala macam. Tapi kadang-kadang yang koret-kopet banyak. Kang pernah ada pengalaman gak nih? Gak dibayar jadi MC? Awal sih pernah ya. Pernah aja, awal pernah cuma ngasih makan doang. Makasih atau nun ya. Rezeki yang ada mau apa-apa. Saya sih biasanya berdoa, ya udah mungkin di sini dibayarnya segini, saya mudah-mudahan dapat rezeki di tempat yang lain. Mungkin seperti itu. Jadi ketika Kang budgetnya sekian, oh ya nggak apa-apa, bantu keluarga, semoga berkah. Dan saya berdoa kepada Allah semoga saya mendapatkan mega job di tempatnya. Benar, Allah menjawab yang lebih baik. Karena memang kita membantu keluarga untuk keberkahan, kebahagiaan, dan saya mendapatkan rezeki dari tempat yang lain. Gitu. Tapi kan itu mah akan tetap dibayar. Ini mah sama sekali tidak sepeser pun. Pernah. Ada kalau yang gitu mah kayak saya teh Wi. Itu kalau mimpin aksi. Iya. Aksi di Jakarta waktu aksi
di Bandung gitu ya. Itu turun aksi di jalan pakai mobil komando, tapi itu saya berapa kali tuh nge-MC di sana gitu. Mantap. Ya tidak perlu bayar karena memang tugas kita juga di sana adalah sebagai juru operator ya. Namanya ada yang korlap biasanya kan, koordinator lapangan sekaligus biasanya mimpin di atas mobil komando gitu. Dan itu memang kalau di sana lebih ekstrim lagi karena kita juga berhubungan dengan aparat karena kalau saya salah ngomong gitu Langsung tembak. turun. urusannya dengan aparat harus hati-hati bener gitu. Iya benar. Itu seru, seru kalau kita mimpin karena masanya kok sangat banyak. Di Jakarta itu sampai jutaan orang kan masa itu. Kalau di Gedung Sate itu kalau lihat aksi itu ya biasanya ribuan orang lah yang hadir. Gayanya juga ya gaya lain. Gaya orasi ya. Gaya orasi. Gitu. Semangat ya, membakar semangat ya. Semangat. Tapi bukan berarti jadi provokator ya. Nah itu, jangan sampai benar. Makanya kalau misalkan pernah pengalaman mimpin aksi itu, seorang pembawa acaranya harus benar-benar menjadi tadi bukan lagi provokator tapi mediator gitu malah. Misalkan kalau yang orasi mah bebas silakan. Tapi kita untuk membakar semangat jangan sampai nanti berlebihan menjadi provokator, nanti berurusan nanti. Kan suka ada nih hati-hati, provokasi gitu. Hati-hati provokasi. Ada yang menarik tadi Kang Ferdian tentang bagaimana kebiasaan kita untuk bersalaman dari kiri ke kanan ya. Betul. Ini sebenarnya memang sudah menjadi kebiasaan dan boleh katakan terus-menerus kayak gitu. Kayaknya harus dibakukan kayak gitu. Padahal sebetulnya kan bisa kita robah ya. Betul. Artinya gini, kalau ngikuti harmoni alam, misalkan matahari dikelilingi oleh planet-planet termasuk bumi, itu kan dari kanan ke kiri. Ya, harusnya ya. Seluruh alam semesta termasuk hal-hal yang kecil sekalipun dalam diri kita ini ada yang namanya elektron, ada proton gitu ya. Itu dari kanan ke kiri berputar selalu. Sehingga kita ini simbol dari ketika kita melaksanakan ibadah umroh atau haji, bertawaf itu kan kanan ke kiri. Betul. Harus ikuti harmoni alam. Nah yang menjadi aneh itu adalah kebiasaan dalam pengantin. Kita suka dari kanan ke kiri. Harusnya kalau ngikutin harmoni alam malah kanan ke kiri. Bisa nggak? Ya bisa. Memang ini berhubungan dengan wedding organizer dan keluarganya. Kasih pemahaman gitu. Artinya tempat ininya aja kita robah, tempat prasmanannya jadi ke kanan, jadi ke kiri. Jadi ke kiri. Sebetulnya bisa kita setting. Betul, karena memang edukasi ini memang untuk beberapa wedding gitu keluarga memang agak jarang ya. Betul. Edukasinya memang, tapi mereka kan lebih mengedepankan kepada estetika mungkin ya. Enak masuknya enak, terus lihat dari layoutnya lebih enak, mungkin ke sana kali ya. Ya mungkin ini jadi PR untuk seluruh wedding ya, dan juga MC ketika masukkan kepada keluarga bahwasanya menikah itu kan bukan hanya semata-mata kemewahannya, makanan yang berlimpah, tapi kita nyari keberkahan, nyari kebahagiaan, kebahagiaan caranya gitu. Yang memang mungkin harus ada talk show nih dari TV Harmoni mengundang para pelaku WO, para pelaku anti untuk hadir di sini. Nanti kedepannya bisa dibicarakan, jadi lebih bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan kalau zaman dulu nih, zaman Nabi kan, setahu saya nikah tuh bisa undang anak yatim gitu ya. Yang bener kan ya, zaman Rasulullah kan ya, anak-anak yatim dikedepankan, udah selesai akad mereka salam, pengantin memberikan hadiah kepada anak yatim piatu. Sekarang kan sudah jarang ya saya lihat ya, sudah jarang untuk hal yang seperti itu. Padahal kan menikahnya dengan puluhan ratusan juta yang mewah, tapi kadang-kadang jarang ada menggunakan, atau mungkin di rumah mungkin ya kita husnuzonnya di rumahnya sudah menggunakan anak yatim. Tapi alangkah lebih baiknya ketika sudah selesai akad, malaikat kan berkumpul katanya, ketika akad itu malaikat keberkahan berkumpul, anak yatim hadir, itu akan lebih menambah hikmat acara, mendoakan. Beberapa kali saya pernah begitu ada. Nah yang tadi kata Kang Ferdian juga ketika ada kendala, misalkan si orang tua sudah bercerai, sudah masing-masing punya pasangan, memang akan jadi kendala. Tapi kalau misalkan menggunakan cara Islami, ada yang namanya pemisahan, yang pemisah hijab, akhwat dan ikhwan. Betul. Memang itu harus dua parasmanan, ikhwan dan akhwat. Nah itu sebenarnya bisa disolusi kan, karena bapak dengan bapak kan, ibu dengan ibu gitu. Tapi sekarang udah jarang banget ya, di hijab tuh udah jarang ya. Ada beberapa, tapi memang jarang dipakai. Kalau dulu mah malah 2 rumah ya. Iya 2 rumah betul. Zaman saya ngensi dulu 2 rumah, jadi laki-laki di rumah ini, perempuan di rumah ini gitu. Insya Allah ini jadi yang lagi 2, ada jemaah perempuan, ada laki-laki. Iya. Betul. Sebetulnya memang kalau ngikutin secara syar'i memang gitu. Tapi kan melihat kondisi sekarang
orang-orang kan biasanya kalau suami istri nggak mau berpisah. Anggernya kena teh dipisahin salamannya, habis paras mana no ketemu deh. Bapak ini ditunggu sama ibu ini. Tapi Punten, ada ini dulu, ada pertanyaan nih kan. Oh iya, enggak. Sambil ini juga ya, ini sudah bergabung lagi ada Abi Iwan. Terima kasih Abi. Dan juga ada Mami Hajiela Jubaida. Ya, Abi Iwan katanya penderitaan apa saja yang pernah dialami jadi MC. Wis, Tapi penderitaan. ujung-ujungnya manis. Wow, manis. penderitaan itu jarang sih ya, alhamdulillah. Cuman mungkin lebih ke lokasi biasanya. Lokasi. Karena yang jauh gitu. Iya. Yang jauh, kemudian pas di sana itu di pedesaan lah ya, di pedesaan saya pernah, jadi jauh banget, jauh itu maksudnya ke pelosok gitu. Ini kok jauh-jauh, tapi nikah itu di apa namanya kayak di halaman rumah, tapi gede, dibikin mewah gitu ya. Tapi karena memang jauh penderitaan, tapi ketika di sana orangnya ramah-ramah, jadi akhirnya kita juga senang gitu. Karena kondisi jauh. Kalau untuk yang penderitaan secara menderita bangetnya belum pernah ya, alhamdulillah ya. Paling tadi ya yang dicuekin sama Paling keluarga. keluarga itu semuanya mengalami sama pernah ya. Iya, betul. Paling sih yang paling ini saya pernah mengalami itu kalau misalkan si KUA-nya nggak hadir. Jadi si KUA baru datang jam 11 siang. Karena memang pada di tempat saat lain itu lagi, nikahnya banyak. tempat lain dulu. Tapi kadang-kadang kan kita juga jadi solusi Kang Teh. Misalkan gini kepada orang tua, Pak, mendingan dinikahkan sama bapak aja, karena kan yang nikahkan bapak, bukan KUA, seperti benar nggak sih? Iya. KUA kan hanya mencatat ya. Karena kan orang-orang tuh berpikirnya menikahkan ke KUA, padahal kan menikah sama ibu bapak kan Iya. bukan sama KUA, kan hanya sebagai pencatat buku. Benar nggak sih? Iya. Jadi kalau saya mah kalau udah lewat jam 10 suka ngobrol sama sesepuh mereka, Pak Bu dinikahkan aja karena kan nikahnya sama wali. Sudah yang penting cukup. ada saksi. Ya, kalau KUA itu hanya mencatat. Kalau kan mencatat. Secara kenegaraan. Kadang-kadang orang masih berpikir yang menikahkan itu KUA, padahal Iya. yang menikahkan adalah wali nikah. Akhirnya beberapa sepakat. Jadi ketika udah sah nikah, KUA datang tinggal pencatatan. Nah itu sebenarnya bisa benar. Saya gitu, Nah itu begitu. bagus. Beberapa Mantap kali. banget, Kang Ferdi. Jadi beberapa kali suka ngobrol gitu, Pak. Hmm. Ini kan udah jam 10. Bentar lagi 11 ada acara resepsi dan sebagainya, masih banyak acara. Nanti kalau misalkan belum selesai akad nikah, itu nanti bagaimana kita nanti menjalin menerima tamu undangan yang begitu banyak melimpah. Akhirnya ya sudah setuju, sepakat, akhirnya nikahkan orang tua. Jadi pas ketika aku datang hanya mencatat udah sah. Kan enggak kan di rukun nikah mah ada wali, ada kedua pengantin, ada saksi, ada mas kawin. Iya. Kan itu doang. Jadi kalau misalkan ada kadang-kadang keluarga tunggu KUA aja gitu loh, padahal kalau menurut saya baca-baca yang menikahkan kan wali nikah ya, bukan KUA-nya, betul kan? Iya betul. Memang sahnya itu adalah ada orang tua. Orang tua itu bapaknya, kalau ada bapaknya, kalau tidak kakaknya, Yang dan saudara sebagainya. ya. Ada pamannya. Jadi itu syaratnya. Ada 2 orang saksi, ada pengantin ya sudah sah sebetulnya. Iya, sama mas kawin ya. Betul. Jadi itu sudah betul tadi solusinya kalau memang tadi ada keterlambatan dari pihak KUA itu hanya mencatat saja secara kenegaraan. Bagus-bagus kayak gitu memang diberikan saran oleh kita gitu ya. Tadi pertanyaan Abi Iwan menarik ya. Jadi profesi MC gimana dari yang kalau merasakan pahitnya dulu nanti baru manis. Saya pernah ngerasakan tadi undangannya ke Sukabumi, daerah Parung Kuda. Jauh banget. Udah macet di jalannya, terus kemudian ternyata Tehwi dari jalan raya itu ke dalam lagi dan tidak bisa lagi dilalui dengan kendaraan selain melalui pematang sawah. Keren kan? Ada 1 kiloan ternyata Tehwi. Dan waktu itu habis hujan ya, kondisinya becek lagi sebagainya. Gak ada ojek. Wis mantap sekali. Tapi indahnya adalah ketika sudah sampai di sana, suasana kampung yang sangat eksotik. Betul. Dan kemudian makanannya tapi yang saya unik. Khas Ada banget ya. lalaban, coba. Ada pete jengkol, kesukaan saya. Sebenarnya kalau MC itu kalau kita namanya disebutnya pejuang weekend. Cuma weekend. Sama pejuang subuh. Pejuang subuh mah make up kan? Pejuang subuh Ya, make up harus sama tanginas. shift ya, pemuda hijrah kan sih pejuang subuh tuh. Soal ini mah itu juga pejuang subuh karena memang MC juga selalu berangkatnya subuh. Iya benar. Kan kalau misalkan MC telat kan nggak lucu. Sama pejuang weekend, pejuang rupiah weekend gitu. Beberapa teman-teman MC gitu atau kru WO-nya mereka selalu menamakan pejuang weekend. Karena memang kita berjuangnya di weekend gitu. Jadi Ketika kayak kelas karyawan ya. itu sekolah MC memang begitu ya. Kalau saya sekarang mungkin untuk teman-teman yang
bergelut di dunia MC, baik MC formal maupun semi formal ataupun event atau pengajian ya tetap dikembangkan dan tetap terus belajar. Betul. Karena semua MC punya namanya personal branding masing-masing ya, punya ciri khas masing-masing. Ada yang memang dia suka dengan bahasa Sunda lemes, ada yang suka juga dengan bahasa Indonesia. Tapi kan anak-anak suka public ya, nih curhat lagi. Anak-anak pas ketika Seren Tampi pakai bahasa Sunda, pas ketika akad pakai bahasa Indonesia, kan halus sih mak. Kalau dari Sunda Sunda semua gitu, konsisten. Kadang-kadang saya juga sama keluarga, Bu, ini pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Sunda kan orang Sundaan. Ada yang akadnya pakai bahasa Indonesia. Ya nggak sih, kok Indonesia saudara? Betul nggak sih? Jangan sampai jadi nanti ketika Sunda, pas akadnya ke Indonesia. Satu lucunya. Iya, jadi biasanya jadi nggak sinkron gitu, nggak sejalan lurus. Kalau mau Sunda ya Sunda semua kan lebih enak. Sunda, Seren Tampi Sunda. Akadnya ke Sunda itu kan lebih enak ketika pas resepsi baru bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi kadang ada juga yang lucu nih, sambutan di CPP ku bahasa Indonesia, nanti ku CPP bahasa Sunda. Nah itu juga harus dikoordinasikan. Gitu ya, iya. MC betul, MC di sana memang harus berperan juga, menanyakan siapa nanti wakil dari CPP yang menyerahkan dulu ya, Seren Sumeren dalam Sunda namanya. Siapa yang nyerenkeun gitu. Mau bahasa naon Pak gitu, tanya sama kita tuh. Oh bahasa Indonesia. Nah kita harus konfirmasi ke yang wakil dari calon pengantin perempuan karena harus nyambung. Kalau nggak dikonfirmasi seperti itu, kadang-kadang ada yang nggak ngeh kan ya, keluarga teh pada cuek we. Nanti bahasa Sunda ayahnya ada lemes teuing ya. Kemudian kita perhatikan itu dari daerah mana calon besannya kan. Kalau dari luar Jawa Barat ya jelas harus pakai bahasa Indonesia mau tidak mau gitu. Tapi memang lebih aman sih pakai bahasa Indonesia ya, karena memang kadang juga ada beberapa keluarga yang tidak mengerti bahasa Sunda. Tapi sih nggak jadi masalah sih sebetulnya. Karena kadang akhirnya saya suka bahasa campur akhirnya mah. Iya. Jadi campur bahasa Sunda campur. Akhirnya solusinya gitu. Tapi ada beberapa daerah seperti di kampung-kampung gitu ya, Sunda, memang kita harus pakai bahasa Sunda. Nah makanya MC juga dituntut untuk belajar. Karena bahasa Sunda yang paling enak kalau misalkan kita membawa ke acara adalah bahasa Sunda yang buhun sebutnya. Susah banget. Misalkan kayak gini, nitiwanti numustari, nincak mangsa nusampurna, kan itu bahasa yang jarang dipakai gitu. Ginulu rahayu diajak pangdoa. Tapi mau tidak mau kita harus belajar untuk seorang MC yang profesional. Untuk melestarikan budaya juga. Termasuk melestarikan budaya betul. Ya, baik. Alhamdulillah ya, Kang Perdi ini terima kasih udah bisa datang hadir ke sini untuk meluangkan waktu ya, dan kita sharing sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan ya. Namun alhamdulillah nih waktunya sudah mulai menunjukkan angka 10 ya. Nah, sebelum kita mengakhiri acara, ada lagu dulu ya Bunda ya, dari Bunda ya. Mau lagu apa nih? Bidadari Surga. Ini memang lagu yang selalu dibawakan di pengantin ketika pengantin menuju ke akad. Kan pengantin ada yang dipisah, ada yang enggak ya ketika akan nikah, ada yang disandingkan, ada yang tidak. Nah ketika sudah selesai disandingkan, si pengantin wanita menuju menuju akad, lagunya pasti Bidadari Surga. Jadi familiar banget ini. Jadi inget ya. Iya. Tapi Kang ini sebentar ini dulu. Memang Kang Perdi memang spesialis untuk wedding ya? Lebih banyak ke wedding gitu. Dulu sebenarnya saya MC event yang selalu keluar kota, tapi sekarang lebih nyaman, lebih comfort di MC wedding sama di Ibu Majelis Talim sih biasanya. Oh iya, Majelis Talim. Karena sudah brandnya kan saya kerja di salah satu brand fashion muslim. Boleh sebutin nggak sih? Boleh. Saya kerja di Etika Fashion. Jadi kalau ibu pengajian, ya udah yang MC Kang Ferdi Etika gitu. Jadi personal brandingnya karena saya juga suka ngasih door prize, kan saya sebagai markom nih di Etika sebagai marketing communication. Saya nggak bawa door prize kali ini, lupa. Nanti kita undang lagi, bukan lagi sebagai MC tapi sebagai pengusaha pakaian muslim. Benar. Nah itu wajib. Owner saya nanti kesini nanti. Jadi gitu. Jadi Ferdi Etika ya udah apa sekarang mah ya dinikmati aja sebetulnya. Kalau MC mah harus bisa semua ya, tapi memang lebih nyaman di MC wedding. MC anak-anak pernah? MC itu pernah. Kalau biasanya kalau MC anak-anak itu kalau bulan Ramadan, bukan tahun ceria, yatim piatu. Ya nih, terima kasih untuk yang sudah bergabung juga dengan kami di Oke Bingit. Ya memang waktu tidak terasa ya, begitu muruluk. Apa itu muruluk? Dari tadi kan bahasanya campur. Ya, untuk mengakhirinya kita akan diiringi oleh
oleh Bunda Tanti, judulnya Bidadari Surga. Mungkin yang di rumah juga bisa ikut nyanyi ya? Iya, ikut aja. Ikutan. Ikut nyanyi di rumah boleh ya? Bidadari Surga dari UJ almarhum. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Inginkan dia yang punya setia, yang mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatiku tempat berlindungku Dari kejahatan syahwatku, Tuhanku merestui itu. Dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Wah, Masya Allah, yeay. Ini padahal dadakan ya, kita kan gak pada latihan ya. Orang baru ketemu nih, udah klub dan 3 bulan. Semoga yang di rumah para wanita menjadi ahli bidadari surga sih. Amin. Ya Allah. Termasuk kita dong yang Betul. sini ya. Ya, amin. Sebenarnya yang di rumah terus nih. Oh enggak, saya masih BS kok. Aduh. Saya masih Terusin BS. tadi, ini masih ada waktu beberapa menit lagi. Iya. Yang ke berikutnya yang tadi nyanyi lagu Oh, itu. itu yang mana? Yang bait berikutnya kan ada. Tapu. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu. Dijadikan engkau istriku, Engkaulah bidadari surgaku. Masya Allah, keren. Terima kasih loh Bunda Tanti selalu mengiringi ya, selalu Menjadi penghibur. Iya betul, penghibur, selalu menjadikan Ceria. kebahagiaan. Berarti bunda penghibur ya. Betul emang ya, sang penghibur. Si Matupang kan kayak Anju juga si Matupang ya. Iya, Siang siang malam malam. tunggu panggilan. Tapi Masya Allah, alhamdulillah. Jadi siang lelahi, Iya. siang malam Daun-daun. lagi hiburan. Aduh ternyata ya Allah, begitu banyak ya untuk kata-kata. Ya nanti lain kali Kang Ferdi bisa kita ajak lagi ya untuk ikut sharing-sharing yang tadi. Masya Allah, ilmunya tapi cuman baru dikit nih Kang Arya. Iya. Iya karena kan waktunya kalau misalkan nanti semuanya pasti 24 jam kali ya. Ya waktunya, karena memang waktunya kita hanya 1 jam. Insya Allah nanti jika nanti Kang Ferdinya berkenan lagi ya, dan Insya Allah. ada waktu luang lagi bisa kita undang kembali dan bisa untuk kita ambil lagi nih ilmunya ya, untuk pengalamannya yang Masya Allah luar biasa. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ya, karena untuk kesalahan dan kekurangan itu hadirnya dari kami, dan untuk kesempurnaan hanya milik Allah. Iya. Amin. Baik, kami semua undur pamit. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur, akreditasi institusi B, menerima mahasiswa baru tahun akademi 2020-2021. Program studi D3 Keperawatan akreditasi B, program D3 Kebidanan akreditasi B, program studi S1 Keperawatan akreditasi B, dan program studi Professionals akreditasi B. Memiliki program transfer kredit dengan Centro Escolar University Filipina, pelatihan berstandar internasional untuk program Professionals, kelas internasional Jepang bagi prodi D3 Keperawatan, khusus bagi lulusan SMK Kesehatan jurusan Keperawatan, 2 tahun di Indonesia dan 1 tahun internship di Jepang dengan uang saku 8 sampai 13 juta rupiah. Penyaluran alumni dalam dan luar negeri, diantaranya Jepang, Arab Saudi, Qatar, Dubai, dan Turki. Memiliki program Student Exchange dan Faculty Exchange di Filipina dan Thailand. Pendaftaran hubungi Stikes Budi Luhur Cimahi, Jalan Kerkhoff nomor 243 Lewi Gajah, Cimahi. Telepon 022 667 4696. Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat dengan layanan one day service untuk pendaftaran tes tulis dan tes kesehatan. Informasi lebih lanjut hubungi Ria 081 223 634 281, Ahmad 08954 108 23179, Satrio 0878 234 587112. Pendaftaran online www.stikesbudiluhurcimahi.ac.id.